diatur tim Gercep Pelia edisi kuliner Bandung. Iya, jadi karena Pele lagi di Bandung, jadi ini aku mau kulineran tapi diatur sama kalian. Iya, aku udah sampai bikin story di Instagram supaya kalian tuh bisa aturin aku harus makan apa. Dan pertama-tama ternyata ini aku langsung disuruh buat makan yang namanya seblak sultan. Kayaknya seblak ini emang paling terkenal gak sih di Bandung? Nah, karena Pelia bingung harus memesan dan milih topping yang mana, jadi ya udah akhirnya aku pesen lah menu seblak komplit. Level pedesnya sedang aja, jangan kepedesan, ini masih pagi. Dan ternyata aku kaget banget. Dengan harga 18.000 ini tuh super duper banyak. Dari wanginya sih beda sama seblak yang ada di Jakarta. Terus pas suapan pertama, wah, rasanya tuh pengen pindah ke Bandung supaya bisa makan seblak seenak ini. Apa ya, rempahnya tuh lebih berasa. Terus kuahnya tuh emang kaldu, bukan micin-micinan. Dan toppingnya itu loh, wah, menurut aku semua topping yang ada di dalam seblak ini nih, mulai dari kerupuk, sosis, cilok, batagornya, kerupuk, mie jamur, wortel, wah banyak banget. Itu rasanya nggak ada yang nggak enak. Bahkan ini yang Pele kira cekernya nggak akan lembut, wah ternyata dia lembut dong. Cuman satu sih yang gagal, yaitu kikilnya karena lumayan keras gitu. Jadi buat seblak ini rasanya enak, selera Pelia banget, nilainya 9,5/10. Terus berikutnya ada yang minta aku untuk makan ini pentol ceker begal. Namanya serem kan? Dan pas nyampe, ya ampun ternyata emang serem banget. Cabe semua. Ini aku makannya ramean sama temen-temen yang lain. Dan Pelia nih sendiri aku pesen ini satu mangkuk pentol urat komplit. Ya kalau nggak salah sih itu namanya. Lihat, ada yang segede muka Pelia dong. Jujur menurut aku tekstur dari si daging pentolnya nih enak. Masih ada berasa kayak urat-uratnya gitu. Tapi nggak tahu kenapa masih ada bau-bau khas daging sapi yang kurang enak gitu. Cuman bau sapinya tuh tertutup sama kuahnya yang wangi rempah. Dan kalau kalian tanya pedes nggak sih? Menurut aku sih nggak sepedes itu ya. Ya buat nilai pentolnya 7/10 deh. Dari tadi kan makan pedes-pedes mulu ya. Untuk tim Gercep baik. Ini ada yang minta aku buat ke Cokomori. Ya jelas nih, Pele juga penasaran banget sama ini tiramisu susu. Bener gak tuh bacanya? Aku paling penasaran sama yang original. Jadi ya udah, ini aku beli yang original. Dan jujur pas dibuka wanginya enak banget. Ini dasarnya emang aku demen sih sama tiramisu. Jadi Pele cukup yakin aku bakalan suka pakai banget sama tiramisu susu. Dan bener aja dong pas masuk ke gigitan pertama, lembut, creamy, lumer di mulut. Wah, kalau menurut aku nih ini tuh manisnya pas. Dan karena dia tiramisu, jadi ada rasa pahit-pahit kopinya gitu. Aku paham sih kenapa orang-orang suka sama ini. Minggir dulu, Pelia mau lebay karena nilainya 10/10. Dan terakhir ada yang minta aku buat makan mie kocok. Nah karena nggak dikasih tahu harus makan mie kocok yang mana, jadi ya udah akhirnya ini aku milih sendiri. Pelia cari di Google yang paling banyak dimakan dan direview orang-orang. Dan ini nih yang paling banyak, ya ini mie kocok Mang Nanang Tea. Dan ternyata rasanya enak pisan. Padahal nih aku tuh nggak terlalu suka makan kiki. Ya pokoknya yang begini-begini tuh aku lebih milih buat nggak makan gitu. Tapi menurut Pelia ini enak banget sih. Baksonya juga enak, kuahnya tuh gurih, kaldu kental. Wah. Ini aku juga mau lebay karena nilainya 10/10. Untung aja ada tim Gercep Pelia yang bantuin buat kulineran di Bandung. Asli, enak pisan atuh. Makasih udah nonton, bye-bye. Hai, ayo temenin Pelia buat seharian makan makanan serba pedas. Kalian tahu Pelia bikin video ini sampai perutnya panas. Jadi hari ini sebagai pecinta makanan pedas, aku pengen banget cobain sehari makan makanan yang pedas, yang beneran pedas banget. Lihat bajunya aja udah merah. Enggak, Pelia bukan cabe, bukan. Nah, buat pagi hari ini langsung makan samyang yang 2 kali pedas. Jujur nggak tahu pas bikin ini kayak Pelia hanya bisa berpasrah. Nah, sembari masak mie, Pelia menonton video Blackpink di GoTip. Enak banget, aplikasinya gratis, nggak ada iklan. Terus dia juga ada mode pop-up-nya. Dan tenang aja, GoTip ini tuh tersedia di Google Play dan App Store. Cobain deh. By the way, ini samyangnya juga aku pakein telur coklat. Dan ini dia nih, samyang pakai telur setengah matang kayak gini emang paling terbaik guys. Nah sebenarnya menurut aku samyang yang 2 kali pedas ini tuh gak sepedas itu sih. Ya pedas, tapi gak sampai yang kayak karena aku tuh emang lumayannya jago gitu makan pedas. Membanggakan diri sendiri. Wah, samyang emang enak, 9/10. Ih, samyangnya habis. Sekarang kita langsung lanjut ke makan siang. Nah ini nih makan siangnya, aku bakal makan Richeese Factory. Dulu Pelia makan level 3 nangis. Terus kali ini aku pesen level berapa? Iya, Pelia pesen yang level 5. Pertama-tama kita tuang dulu saus kejunya. Dan pas masuk ke gigitan pertama, bisa dilihat ya, ternyata level 5-nya ini pedes, tapi menurut aku nggak jauh beda sama level 3. Tapi sepedes apapun Richeese Factory bakalan seimbang kalau disiram pakai saus kejunya. Dan aku cukup kaget, ternyata aku kuat makan level 5 sampai habis. Gimana kalau kalian kuatnya di level berapa makan Richeese? Ini enak, 9/10. Dan terakhir untuk makan yang ketiga, Pelia bakal makan seblak.
pizza. Kalian tau gak sih ini tuh seblak yang pernah viral banget gara-gara karya SW. Nah pas dia lagi viral-viralnya, dia pernah cobain yang level 3. Dan abis makan level 3 perut aku panas banget kayak disiram pakai cabai. Jadi biar aman ya, ini aku pesennya yang level setengah doang. Soalnya pas sore ini perut aku udah panas banget. Kalian tau gak sih sampai bagian bokong aku tuh panas rasanya. Nah yang aku suka dari si seblak ini nih, topping-topping yang mereka kasih tuh super duper menarik. Aku ada pesen daging bakso cincang, kerupuk, kue tiaw, dan pesen cireng juga. Nah cuma kalau misalnya kalian tanya rasa kuahnya gimana, menurut Pele rasa kuahnya cenderung manis. Dan biasanya kan seblak tuh berasa kencur. Nah seblak yang ini tuh gak terlalu berasa kencur. Tapi overall menurut aku ini masih enak. Soalnya ya itu toppingnya beneran menarik banget. Buat seblaknya Pele mau kasih nilai 7,5/10. Oh, sepertinya segitu aja hari ini. Pele masih pengen sehat. Bye-bye, love you. Hai, sini deh kita unboxing oleh-oleh yang dibawain sama Mas Bucin dari Italia. Ini sampai dibawain pizza beneran guys dari Italia. Jadi oleh-oleh pertama yang Mas Bucin bawa pulang dari Italia yang bikin aku kayak kaget ya, dia beneran bawain aku pizza. Kotak pizzanya ini gede banget kayak nutupin muka aku. Ini pas aku lihat sih kayak pizzanya sangat terlihat seperti pizza-pizza yang ada di mall-mall. Soalnya kata Mas Bucin pizza yang ini tuh dia kayak belinya di supermarket gitu. Makasih Mas Bucin, padahal aku bercanda loh minta dibawain pizza. Tinggal dipanasin aja sekitar 10 menit. Terus udah tinggal kita tunggu dan nanti kita akan cobain pizza langsung dari Italia. Alright, sembari nunggu pizzanya ini kita unboxing oleh-oleh yang lain. Iya, aku tuh ada nitip tas sama Mas Bucin. Mikir lama, panjang lebar, dan akhirnya aku memutuskan untuk membeli ini. And voila, Bella tuh jatuh cinta sama tas yang ini karena aku lihat Jisoo ada pakai tas ini. Terus aku yang kayak, oh, bisa nggak ya aku punya tas ini? Ini aku sengaja nitip ke Mas Bucin soalnya kalau di Eropa tuh harganya jauh lebih bersahabat. Oke, sekarang pizzanya udah mateng, ayo kita cobain pizzanya. Sejujur-jujurnya ya, aku tuh punya firasat ini tuh pizzanya udah basi guys. Ternyata bener dong, pizzanya asem gitu loh makin lama. Aku kayak, ini fix basi sih. Cuman gak heran soalnya dibuat terbang dari Italia ke Dubai terus baru ke Jakarta. Ini ada deh hampir 1 harian gitu. Lumayan sedih karena mau bazir kan jadi gak kemakan. Nah tapi ini Mas Bucin juga beliin oleh-oleh lainnya. Mas Bucin ada siapin buat mamiku, udah aku pisahin. Nah yang ini punya Velia karena dia tahu aku tuh demen banget tumbler, demen banget warna pink, warna hitam. Jadi dia beliin yang ini buat aku. Terus ada gambar doginya, aku tuh suka banget guys sama dogi. Terus karena Italia tuh kan ya terkenal sama pastanya, ini dia bawain pasta. Aku gak sabar coba karena penasaran rasanya sama gak ya sama di Jakarta. Serius, karena aku juga suka banget minum teh. Ini juga beliin aku teh. Intinya Mas Bucin beliin yang emang semua aku suka sih. Aku langsung cobain kan tehnya karena penasaran kayak gimana ya rasanya. Apakah rasanya seenak itu atau tidak? Kata Mas Bucin sih bule-bule di sana tuh demen banget yang namanya ngopi ngeteh. Jadi harusnya tehnya ini bakalan enak. Dan ini pas aku celup ke air panas, wih warnanya merah. Nggak tahu rasanya gimana, kita coba diemin dulu ya. Oleh-oleh yang terakhir ini Mas Bucin beliin coklat. Soalnya sebelum Mas Bucin pergi aku tuh bilang kayak Itali tuh juga terkenal beb sama coklatnya. Jadi ini dia udah beliin coklat dan wah kalian tahu rasanya kayak rasanya apa? Mirip dan persis banget kayak Kinder Joy. Please lah, siapa sih yang gak suka sama Kinder Joy? Jadi kayak happy banget gitu loh bisa makan Kinder Joy tanpa harus ada mainannya. Karena kadang aku bingung mainannya mau diapain. Terus ini habis makan coklat aku minum tehnya. Tehnya enak kayak teh buah wangi asem gitu. Wah, makasih Mas Bucin oleh-olehnya. So bye bye, love you. Hai, ayo seharian ini kita makan makanan kesukaannya Cipung. Jadi karena Pela tuh lagi demen-demennya ngeliatin Cipung adik Rayanza makan. Jadi selama 1 hari ini Pelia mau makan makanan kesukaannya Cipung. Nah Pela tuh pernah ngeliat video ini. Rayanza sukanya makan apa? Sama apa? Telur sama mie. Nah karena Cipung sendiri tuh kan yang jawab dia suka telur sama mie. Jadi pagi ini buat sarapannya aku mau bikin mie sama telur. Pela nggak tahu sih secara spesifik Cipung tuh sukanya mie. Cuman karena kebetulan Pela cuma punya stoknya Indomie, jadi ya udah aku masak mie instan aja ya guys. Ini Pela langsung nyampur masak si mie-nya bareng sama telurnya. Dan rasanya udah lama sih aku nggak makan Indomie goreng begini. Akhirnya mateng, wanginya enak banget. Sekarang ayo kita makan. Kalau misalnya kalian tim mie instan kuah atau mie goreng kayak dan kenapa ya telur sama mie itu cocok banget emang. Gak heran sih Cipung demen makan telur sama mie karena emang enak banget. Jelas kalau ini nilainya 10/10 tidak ada kurangnya guys. Apalagi masaknya sendiri kan. Alright, nanti kita ketemu lagi ya pas makan siang. Dan hello. Jadi siangnya aku pengen makan ikan shisamo yang lagi viral banget gara-gara Cipung. Kemarin Pela lihat Bapak Rapi makan di Sushi Tei ada, jadi ini aku coba. Ini ada shisamo yang karage. Jadi ikannya digoreng tepung gitu loh. Aku makan mulai dari bagian kepalanya dan super duper crispy. Yang lucunya ikan shisamo ini tuh pas
pas digigit langsung ada telurnya gitu guys. Kalau kalian tanya itu ikannya kagak ada tulang, ada tulang. Tuh kalian lihat tulangnya sehalus ini. Jadi emang tipikal ikan yang bisa dimakan semuanya. Tekstur dagingnya lembut tapi rasanya ya udah aja sih, nilainya 7,5/10 deh. Nah selain karage ini juga ada shishamo grill. Iya yang ini ikannya dipanggang, cuman kalau aku pribadi tetap tim goreng soalnya lebih garing, crispy, kriuk. Dan gak heran Ade Rayanza suka banget bagian kepalanya, soalnya emang kepalanya tuh garing dan gurih gitu loh. Ini ikannya unik sih, gak heran dia viral guys. Terus karena Cipung adalah anak sehat dan pintar, dia pasti makan buah. Nah ini aku pernah lihat dia makan strawberry. Jadi Pela juga mau makan strawberry, dan ini aku pilih strawberry-nya yang mahal ya. Jadi harusnya rasanya manis dan gak beda jauh sama yang Cipung makan. Ngemil gitu lah sebelum makan malam. By the way ya, ini merek strawberry-nya sama kayak merek strawberry Cimehong. Tapi punya Cimehong lebih manis sih. Cuman yang ini juga enak, asam manis seger gitu. Nilainya 8,5/10. Aku pas makan strawberry ini ngebayangin muka Cipung yang keaseman lucu gitu gara-gara strawberry. Nah terakhir buat makan malamnya, karena aku pernah ngeliat Cipung makan ayam goreng dan dia makan bagian pentungnya, jadi ini aku pesen deh. Ya pertanyaannya adalah siapa yang tidak suka ayam goreng, apalagi ayam goreng dari McD, KFC, udah nomor 1 dah. Menutup malam ini dengan makanan yang sangat enak. Kalian sangat suka nilainya 10/10 juga. Ternyata makanan Cipung ini emang enak. Kira-kira berikutnya Pele sehari makan makanan kesukaan siapa lagi ya? Coba kalian komen, yang pertanyaan kepilih Pele kasih hadiah. So bye, love you. Hai, ayo temenin Talia buat beli tumbler Starbucks X Blackpink. Shopping time with Velia. Jadi ini aku bener-bener pas lagi di Solo guys. Aku lagi di Solo. Tumbler Starbucks X Blackpink udah bisa dibeli. Terus pagi-pagi aku langsung siap-siap dan repot nelfonin Starbucks Solo di sana sini. Dan aku seneng banget untungnya ada. Cuman yang punya Lisa tuh yang aku pengen itu nggak ada di Solo. Tapi nggak apa-apa, aku tetap semangat karena tetap ada yang aku incer. Sekarang siap-siap dulu, aku pengen ngalis. Terus kelar ngalis karena Pela kan centil ya. Jadi ini aku pengen pakai eyeshadow yang bling-bling soalnya udah cakep banget. Gak usah ditambahin apa-apa lagi tuh udah gemas. By the way ini produk-produk makeupnya dari Colorgram guys. Iya dari Korea. Nah kunci utama makeup Korea tuh Aegyoosal. Ini produk yang bisa bikin Aegyoosal dengan sangat amat cepat. Ini tuh terdiri dari 2 bagian, yang gelapnya buat gambar garis Aegyoosal, terus yang terangnya ini buat ngisi eye bag kita. Oke sekarang kalian lihat nih ya, kira-kira perbedaan apa yang akan terjadi di mata aku. Pertama-tama aku pakai dulu yang terang buat isi bagian bawah mata. Tenang aja, ini tuh teksturnya creamy, jadi jangan takut dia kering dan bikin bawah mata kalian jadi sakit pas pakai. Lanjut aku pakai yang gelap buat gambar garis Aegyoosalnya. Kalian kelihatan kan perbedaannya? Wow. Jangan lupa kerjain juga di bagian bawah mata sebelahnya biar seimbang. Dan terakhir biar matanya tuh makin lebih kebuka, aku pengen pakein eyeliner. Soalnya aku kayak kurang tidur gitu kalau nggak dipakein eyeliner, matanya kayak turun. Lanjut pakai blush on, pakai lipstick, and voila, Blackpink in your area. Hari ini nggak ada pink-pinknya sih, cuman nggak apa-apa. Ini aku bener-bener semangat banget buat nyari tumblernya. Aku kayak takut gitu loh. By the way, kalian suka nggak sama makeup aku hari ini? Nah, semua produk Colorgram yang tadi aku pakai belinya di Shopee Olivia. Soalnya udah terjamin 100% original dan yang pasti udah Bepom. Oke, ini Pela juga minta Ari sama Lido. Mereka ini masih ngantuk sebenarnya, tapi aku paksa buat nemenin ke Starbucks. Kita perginya ke Starbucks yang ada di Solo Paragon. Serius deh, aku lumayan deg-degan kayak aduh takut banget gak ada, gimana dong, takut kehabisan. Terus ini pas udah kelihatan Starbucksnya dan mulai buka pintunya, itu AP pink-pink langsung kelihatan. Yeay! Jadi ini dia tumbler Starbucks X Blackpink yang berhasil aku temukan. Kurang lebih sih ini sisa 3 model aja. Nah, Pele jatuh cintanya sama yang ini guys. Kalau kata kakak Starbucks ya nih, model yang ada sedotannya udah habis di semua Starbucks yang ada di Solo. Yang mau aku beli ini harga 800.000, terus kalau yang ini 525.000, terus yang pink ini harga 535.000. By the way, gemes banget deh ini Starbucksnya, kakak-kakaknya pada pakai warna pink, terus ada pinnya Blackpink juga. Terus setiap pembelian tumbler kalian bakal dapat paper bag yang super gemes juga kayak gini. Nanti pas sampai Jakarta aku akan optimis nyari yang Lisa ini nih. Semoga aja masih ada ya. Terus ini tumblernya langsung aku isiin minum. Ternyata pas udah dipakai, dipegang kayak buat minum gitu tuh semakin gemas. Ini tumbler yang tahan banting sih. Aku nggak nyesel sama sekali ambil yang model ini. Tuh gambarnya judul lagu Blackpink yang paling populer, terus ada logo-logonya juga. So bye bye, love you.